welcome to my YouTube channel. Kali ini aku bakal bahas part 2 dari nyambung dari video sebelumnya, masih tentang beasiswa Beasiswa Jarum. Tapi di video kali ini akan lebih detail dan bahas tentang tahapan di bagian seleksi yang ketiga. Karena seperti kita ketahui di video sebelumnya udah aku kasih tahu bahwa tahapan secara umumnya itu ada 4 tesnya. Ada seleksi administrasi, kalau lolos kamu masuk ke tahap kedua. Nah, di seleksi administrasi kalian dihubungin via email atau SMS kalau kalian lolos ke tahap selanjutnya. Nah, tahap keduanya itu ada tes tulis atau psikotes. Di tes psikotes ini, sebelumnya itu kita akan menghabiskan waktu yang banyak banget diem di tempat tanpa jeda istirahat keluar ruangan. Tapi dikarenakan pandemi jadinya tuh tesnya online gitu kan. Dan di tes yang ketiga itu ada tes interview. Jadi di interview ini juga ada bagiannya juga dibagi menjadi 2. Nah, di interview ini juga dikarenakan masih pandemi jadinya tetap masih online. Sebetulnya seru banget kalau nggak online ya, offline gitu. Yang terakhir, yang keempat, barulah pengumuman apakah kamu diterima atau enggak, kayak gitu. Nah, bagian apa yang akan aku bahas secara detail di video ini? Tentu saja salah satu tes itu kan. Yang akan aku bahas yaitu tentang tahapan yang ketiga, yaitu seleksi atau tes interview. Kenapa akan aku bahas secara detail? Sebelumnya aku mau ngucapin selamat untuk kalian yang sudah masuk ke tahap itu, atau kalian yang baru jadi mahasiswa baru atau maba dan punya cita-cita pengen dapetin salah satu beasiswa. Ini beasiswa bergengsi, kalian harus dapet. Maksudnya kalian harus punya experience-nya, harus punya pengalaman di situ karena keren banget. Dan tahapannya itu ngasih kita pengalaman yang berharga juga. Jadinya boleh dipersiapkan dari sekarang. Nah, aku bahas ya sekarang. Kenapa aku pengen bahas tahapan ini? Karena penting banget. Dan di sini ada beberapa taktik yang menurut aku bisa jadi celah untuk kita mendapatkan poin plus dibandingkan orang lain. Nah, oke, kita bahas ya. Tes yang ketiga, interview. Nah, di interview ini kalau misalnya sebelum ada pandemi ini, di interview itu kan dibagi menjadi 2 ya. Ada forum diskusi dan ada wawancara secara langsung. Nah, sebelum kita wawancara, kita sudah diberikan juga sebuah semacam tes yang tesnya itu tidak secara gamblang disebutkan bahwa itu adalah tes. Kita dikasih forum diskusi. Itu seru banget kalau menurut aku ya, ngasih kita pengalaman yang bener-bener supaya kita jadi bijak gitu ya. Aku sempat kaget karena waktu itu aku nggak nyari tahu bahwa ada forum diskusi itu. Tapi aku langsung lihat sikon dan aku merasa, oh ini dinilai. Jadi kita tuh kayak dapet poin. Jadi di saat forum diskusi itu nanti kita dibagi menjadi per kelompok. Per kelompoknya itu 10 orang kalau belum berubah ya. Jadi mungkin kondisional ya kalau online sekarang. Jadi dibagi per kelompok, satu kelompok itu 10 orang. Kita diberi arahan, ada sebuah permasalahan di dalam kelompok itu, bagaimana kita memecahkan masalahnya atau menemukan solusinya. Nah, taktik apa yang bisa kita gunakan? Jadi nanti pada saat kita sudah duduk berkelompok, nanti akan ada alumni atau dari panitia yang jalan-jalan keliling mengawasi kita dan membawa not atau sama sekali nggak bawa not, mungkin di handphone. Jadi itu mereka melakukan penilaian terhadap sikap kita, perilaku kita, pendapat kita, gerak-gerik kita gitu ya. Jadi kita dapat poin di situ sebelum wawancara. Nah, di tahun-tahun sekarang ternyata tahapan itu dipisah. Jadi forum diskusi itu secara terang-terangan diberitahu sebagai tes, yang lolos ke tahap interview diumumin lagi gitu. Kalau waktu tahun aku tuh angkatan 27 kita enggak. Setelah forum diskusi dipanggil untuk interview kayak gitu. Nah, balik lagi ke forum diskusi ini, setelah dibagi 10 orang per kelompok, dikasih masalah, gimana cara menyelesaikan masalah. Nah, di sini banyak sekali yang egonya muncul. Sama-sama pengen, karena diliatin nih, dapat poin, wah pengen unggul di antara yang lain. Padahal itu big no kalau menurut aku ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama, kita harus jadi good listener, pendengar yang baik. Kenapa? Karena kan di sana di satu kelompok ini pasti banyak yang ingin mengungkapkan pendapat. Kita harus jadi bijak di situ. Dalam arti tahan diri kita, jadikan diri kita good listener,
pendengar yang baik. Dengerin dulu pendapat orang dengan seksama. Jangan sampai orang bicara di-cut, itu kan udah jelek banget etikanya. Jadi pendengar yang baik, dengerin dulu sampai kamu resapi ada celah kamu mengeluarkan pendapat, baru kamu yang kedua, etika. Angkat tangan dulu atau sebentar, stop dulu. Kamu katakan bahwa kamu mau memberikan pendapat, solusi, pertanyaan atau sanggahan atau berupa solusi praktis yang ingin diberikan dari semuanya atau kesimpulan kayak gitu. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiganya, perlu banget kepercayaan diri. Penampilan kamu akan memperlihatkan kepercayaan diri kamu. Kepercayaan diri kamu akan membawa kamu kepada pernyataan yang baik. Jadi bisa mengolah kata dengan baik. Jadi apa yang diungkapkan enggak miskomunikasi. Apa yang disampaikan 100% sesuai dengan pola pikir kita. Bisa tertata, tidak terbata-bata. Selesai. Jadi poin kita plus dibanding orang lain. Kalau misalnya ada teman kalian yang memotong pembicaraan, bisa kamu luruskan. Tolong ya, jangan dipotong dulu. Misal. Itu juga jadi poin plus kalau menurut aku ya. Karena itu etika. Jadi 3 ya. Kita ulang. Yang pertama, good listener. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, etika. Gitu ya. Nah, yang gak boleh apa, aku kasih catatan di bawahnya. Yang gak boleh kamu egois, pengen menang sendiri, jadinya debat. Itu menurut aku minus. Kenapa? Karena di sini kerja tim ya. Kenapa dibuatnya forum diskusi? Artinya supaya kita semua bisa bekerja dalam tim gitu, bukan bekerja sendiri. Itu kan goals yang ingin diambil dari forum diskusi ini. Jadi gimana caranya kita bisa bekerja sebagai tim, bukan ingin unggul sendiri. Jadi kesampingin deh egoisnya. Kita dinilai bukan sendiri, tapi kita dinilai gimana caranya kita berada dalam tim dan bisa mengharmonisasikan tim itu menjadi tim yang keren. Bisa menyelesaikan permasalahan dari 10 kepala, 10 isi ide kepala, 10 ide orang yang ada di situ. Kayak gitu. Semoga bermanfaat ya. Lanjut, masih di tes interview. Setelah itu diumumin nih katanya siapa aja yang lolos. Kalau aku baca-baca sih tahun-tahun sekarang tuh dipampang gitu ya di pengumuman. Atau mungkin juga pakai cara yang lain. Nah, setelah diumumkan, kamu masuk ke tahap terpenting kalau menurut aku sih. Sangat-sangat penting karena aku baca-baca banyak juga beberapa orang yang gagal di wawancara, termasuk salah satu teman aku yang waktu itu gagal di tahap wawancara. Kan nyesek banget ya, tapi nggak ternilai sih pengalamannya. Jadi di wawancara ini tuh benar-benar final, jadi benar-benar harus dipersiapkan. Ke WC dulu deh, cuci muka dulu, dandan dulu. Kenapa? Karena kepercayaan diri kamu muncul kalau penampilan kamu sudah 100% atau 90% maksimal, optimal gitu. Jadi kamu ke WC dulu, cuci muka dulu, bedakan dulu, atau kamu perbaiki dulu tampilan kamu. Kamu pegang jantung kamu ikutin ritmenya gitu ya. Persiapkan sekiranya pertanyaan apa yang akan muncul. Udah pasti kan kalau interview tuh pasti salah satu pertanyaannya nanti akan ada memilih, dan bener aja kan feeling aku tuh waktu pas masuk ruangan kayaknya bakal ada nanti ditanya deh milih, dan ternyata benar. Jadi gini, kamu masuk ke ruangan, jadi di situ nanti sudah, tapi karena online ya, jadi mungkin interviewnya juga online jarak jauh pakai Zoom mungkin. Kamu akan ditanya kenapa kamu milih Beswan, apa yang kamu ingin dapatkan gitu, bagaimana. Nah, kalau udah ke tahap bagaimana itu kan mikir nih kita, waduh disuruh milih nih gitu. Pertanyaan yang paling terngiang dan teringat di dalam pikiran dan hati aku gitu ya. Jadi tuh pertanyaannya seperti ini, gimana nih Win katanya. Jadi kayak udah akrab gitu manggil nama aku gitu. Gimana nih Win kalau misalnya nanti kalau kamu terima nih katanya di Beswan Jarum, terus ada satu event atau acara dari Beswan Jarum, kamu lebih memilih ngikutin eventnya atau kamu nggak ikut karena kamu lagi ada banyak tugas kuliah gitu. Diam dulu, kasih waktu kepada kepala kamu dan hati kamu untuk berpikir dan saling sinkron apa sih jawaban yang paling tepat. Nah, yang kepikiran di kepala aku adalah
ilmu yang aku dapat dari berorganisasi. Jadi jangan sampai sampai detik ini kalau kamu belum pernah berorganisasi, nyesel deh. Banyak banget ilmu yang kamu dapat di berorganisasi. Aku langsung kepikiran dengan ilmu yang aku dapat di organisasi kampus. Waktu itu aku tergabung di Hima Satrasia, organisasi anak-anak bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Di situ selalu ditekankan yang namanya skala prioritas. Itu adalah bukan tolak ukur juga ya, bentuknya seperti perancangan kita gitu ya. Jadi kita tuh bisa merancang apa sih yang harus didahuluin kalau kita ketemu di dalam satu waktu beberapa bentuk acara yang sama-sama penting gitu. Jadi kita bikin skala prioritas. Nah, aku jawab tuh pakai itu. Karena dalam hidup itu ada yang namanya skala prioritas. Misal di kampus aku banyak tugas, tapi kemudian Beswan ngadain acara dan harus hadir. Aku harus milih, aku akan milih ikut acara Beswan. Kenapa? Karena dalam skala prioritas, kalaupun banyak tugas di kampus, tugas bisa diselesaikan setelah acara itu. Dan seperti kita ketahui, di kampus juga ada jatah yang bukan rahasia umum ya. Misalnya dosen bilang, di mata kuliah saya kamu boleh nggak masuk jatahnya 2 hari misal. Kita bisa pakai jatah itu. Kemudian, kalau Beswan ngasih kesempatan sebuah acara, pasti Beswan nggak cuman ngasih tahu doang, tapi pasti ngasih perizinannya. Nah, itu bikin kita juga nggak akan galau. Jadinya kita sudah pasti harus memprioritaskan yang lebih penting, karena acara Beswan itu nggak keulang gitu kan. Kesempatan kita cuma 1 tahun. Jadi otomatis aku akan ikut acara Beswan Jarum, tapi dengan tidak mengabaikan tugas-tugas kampus. Kayak gitu jawabannya. Pede banget sih aku jawab, karena aku ngerasa skala prioritas itu penting. Hidup seseorang tuh kalau nggak ada skala prioritas bisa kacau kan, galau berkepanjangan, stres yang ada. Jadi aku jawabnya dengan skala prioritas. Dan ilmu itu aku dapat di organisasi. Jadi jangan sampai nyinyirin orang yang organisasi ya, karena penting banget kalau menurut aku. Nah udah gitu, pertanyaan selanjutnya apa yang mau kamu kasih untuk Beswan Jarum? Tentu saja aku waktu itu aku bilang, kalau nggak salah aku bilang ingin ngasih yang maksimal aja, karena pengalaman yang dikasih Beswan pasti luar biasa. Aku juga harus jadi seseorang yang lebih baik dari sekarang dengan ilmu yang didapat dari Beswan Jarum gitu sih. Karena diajak wawancaranya enjoy, jadi aku enjoy juga. Bahkan temanku yang gak lulus juga udah pede bahwa akan masuk, karena di saat wawancara tuh bener-bener santai, seolah-olah kita sudah dikasih welcome, kamu udah gabung nih sama kita gitu, karena tahapnya kan udah tahap final banget gitu, udah wawancara. Kayak gitu sih. Jadi inget ya, kita ulang lagi. 1, penampilan, jadinya kepercayaan diri. 2, persiapkan jawaban. Aku kasih kurung di dalamnya skala prioritas ya. Jadi untuk kalian semua maba-maba atau mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat 2 yang udah siap-siap mau daftar atau lagi daftar karena bulan-bulannya sekarang, percaya diri, berdoa, persiapan maksimal, apa adanya, dalam arti nggak banyak yang dibuat-buat, karena kan pasti kelihatan ya, yang mewawancara kita itu sudah mewawancara per tahun-tahun. Jadi apapun yang kita nantinya akan jawab harus sesuai dengan hati dan pola pikir kita, kayak gitu. Percaya diri semuanya, optimis. Kalau kamu berusaha, hasilnya akan sama dengan usaha kamu. Tapi jangan sampai berpikir bahwa ketika usaha udah maksimal nih tapi gagal, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Mungkin kata Allah atau Tuhan kamu, itu bukan yang terbaik, masih ada beasiswa yang lain. Ingat ya, beasiswa itu banyak banget. Jadi kamu bisa ikut beasiswa yang lain. Persiapkan lebih baik. Dan yakin deh, selama 4 tahun kamu kuliah S1, kamu punya kesempatan 4 tahun untuk mencari beasiswa. Oke semuanya, terima kasih banyak udah nontonin part 2 cerita cuap-cuapnya aku tentang seleksi Beswan Jarum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Nah kan muncul. Jangan lupa kalau kalian butuh tentang apa lagi yang bisa aku share pengalaman, bilang aja. Makasih.
bye bye dulu nak, bye bye dulu. Bye bye.